Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Jadi, sekarang saya nggak pakai mic sih, saya pakainya itu headset ya. Jadi, saya pakai yang ini biar suaranya itu agak terdengar. Nah, jadi pada video kali ini saya ingin menjelaskan kepada kalian perbedaan antara dibaca i'rab tertentu dengan fi mahalli i'rab tertentu. Jadi, dibaca rafa bedanya dengan fi mahalli raf'in itu apa, dibaca nasab dengan fi mahalli nasbin itu apa. Ya sebenarnya semuanya itu ada perbedaannya, cuman, biasanya yang pemula itu kan bingung, jadi harus diterangkan satu persatu, tapi nggak apa lah di sini akan saya jelaskan satu persatu, semoga kalian mau mendengarkan ya. Dan video kali ini itu sasarannya tuh lebih tepat kepada para pemula dalam belajar nahwu. Atau kalau misalkan yang sudah belajar nahwu lama tapi kalau belum paham ya video ini juga tepat gitu ya. Nah, yang pertama, dibaca rafa ya, dibaca rafa dengan fi mahalli raf'in, bedanya itu seperti apa. Nah, untuk contoh yang dibaca rafa misalkan seperti ini, Zaidun qaimun ya. Lafadz qaimun di situ kan posisinya sebagai khobar ya, khobar dari Zaidun ya. Nah, khobar sendiri itu hukum asalnya kan dibaca rafa, makanya di situ dibaca qaimun. Di situ qaimun dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhamma sebab qaimun adalah isim mufrad. Nah, itu yang dibaca rafa ya, marfuun atau dibaca rafa. Nah, kalau contoh yang fi mahalli raf'in seperti Zaidun yakumu. Nah, yakumu di situ itu fi mahalli raf'in bukan marfuun ya. Gitu. Karena yakumu di situ merupakan jumlah fi'liyah dan jumlah fi'liyah itu menempati posisi khobar ya. Makanya di situ bukan marfuun tapi yang tepat itu fi mahalli raf'in. Nah, untuk lafadz yakumu sendiri itu dibaca rafa itu karena yakumu berupa fi'il mudhari yang tidak diawali amil nasab ataupun amil jazm. Seperti itu. Kalau lafadz yakumunya saja loh ya. Tapi sekarang kita kan membicarakan yang yakumu beserta fa'ilnya. Yang mana fa'ilnya di situ berupa dhamir mustatir takdirannya huwa. Jadi yakumu plus fa'il yang berupa dhamir mustatir di situ fi mahalli raf'in, yakni menempati posisi khobar ya, dan hukum asal khobar itu adalah rafa. Itu ya, jadi paham. Yang kedua adalah perbedaan antara mansubun serta fi mahalli nasbin. Dibaca nasab serta menempati posisi nasab. Contoh yang mansubun atau dibaca nasab seperti ro'aitu rajulan qaiman amamal fasri. Ya, misalkan seperti itu. Qaiman di situ menjadi sifat dari rajulan dan qaiman dibaca nasab. Tanda nasabnya menggunakan fathah karena qaiman berupa isim mufrad ya. Nah, untuk contoh yang fi mahalli nasbin itu seperti ro'aitu rajulan yakumu amamal fasri. Nah, yakumu di situ berupa naat ya, ya berupa jumlah fi'liyah ya yang menepati posisinya naat dari lafadz rajulan. Nah, sehingga yakumu di situ fi mahalli nasbin ya, menempati posisi i'rab nasab bukan mansubun ya, yang tepatnya seperti itu. Itu contoh perbedaan antara mansubun serta fi mahalli nasbin. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan antara majrurun serta fi mahalli jarin. Misalkan, yang majrurun, ya misalkan, hada kitabu Zaidin, ya. Kitabu Zaidin, lafadz Zaidin di situ dibaca jar karena dia menjadi mudhof ilaih dari lafadz kitabu, ya. Kemudian untuk contoh yang fi mahalli jarin, saya contohkan, hada Zaidun wa hada kitabuhu. Ya. Hada Zaidun wa hada kitabuhu. Ini adalah Zaid dan ini adalah kitabnya Zaid ya. Kitabuhu itu ya posisinya sebagai khobar, khobarnya hada ya. Cuman untuk domir hu di situ fi mahalli jarrin ya, fi mahalli jarrin bukan majrurun ya. Karena isim domir itu hukumnya mabni dan isim yang mabni itu tidak menerima tanda i'rab apapun. Baik tanda i'rab itu nampak ataupun yang muqaddarah itu tidak bisa. Ya. Jadi itu perbedaan antara
majrurun dengan fi mahalli jarrin. Simpelnya seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir adalah perbedaan antara majzumun serta fi mahalli jazmin. Ini saya bikin di keesokan harinya ya. Nah, untuk yang majzumun atau dibaca jazm ini hanya berlaku pada kalimat fi'il ya. Sebagaimana kita tahu bahwa i'rab jazm itu khusus masuk kepada kalimat fi'il sebagaimana bait alfiyah wal ismu qad khussisa bil jari kama qad khussisal fi'lu bi ayan jazima. Jadi potongan bait terakhir dari bait ini itu. Fi'il itu dikhususkan menerima i'rab jazm sehingga i'rabnya itu ada 3 yakni rafa, nasab serta jazm. Itu untuk kalimat fi'il. Nah, kemudian untuk contohnya itu kalian semua sudah tahu lah ya. Itu. Kemudian untuk fi mahalli jazmin ini hanya terjadi pada jumlah ya, entah itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Tidak bisa masuk kepada isim-isim yang mabni. Ya namanya juga isim ya, bukan fi'il. Kan tadi untuk isim yang menerima i'rab itu enggak ada i'rab jazm. Adanya itu rafa, nasab, jar itu, enggak ada i'rab jazm. Nah, sehingga yang bisa adalah hanya jumlah. Nah, untuk contoh jumlah yang pertama yakni jumlah ismiyah yang fi mahalli jazmin, contohnya seperti fama lahu minhad. Sebagaimana ayat gimana itu awalannya itu? Wa may yudlilillahu fama lahu minhad ya. Di situ fama lahu minhad, fa-nya itu fa jawab, kemudian ma lahu minhad di situ terdiri dari khobar muqaddam serta mubtada muakhir. Nah, jumlah ismiyah ini itu menempati posisi jawab. Nah, sedangkan kita tahu bahwa jawab dari man ya, man itu kan menjazmkan 2 kalimat fi'il ya. Yudlil sebagai fi'il yang pertama, kemudian untuk fi'il yang kedua berhubung ini berupa jumlah ismiyah, maka jumlah ismiyah ini menempati posisi i'rab jazm, yakni menempati posisi jawab. Gitu. Kemudian untuk contoh jumlah fi'liyah yang menempati posisi i'rab jazm atau fi mahalli jazmin, contohnya sebagaimana kata-kata motivasi yang sering kita dengar yakni man jadda wajada. Jadda di situ adalah jumlah fi'liyah ya, yang mana di situ posisinya sebagai syarat dari man ya. Man kemudian fi'il syaratnya jadda. Otomatis jadda di situ mengandung fa'il ya. Man barang siapa, jadda yang bersungguh-sungguh siapa man. Nah, siapa man ini sebagai fa'ilnya. Nah, jadda di situ merupakan jumlah fi'liyah yang fi mahalli jazmin karena sebagai fi'il syarat. Kemudian untuk fi'il jawabnya juga sama. Wajada. Wajada di situ berupa jumlah fi'liyah ya, yang fi mahalli jazmin karena dia menempati posisi jawab dari jadda. Nah, jadi itu contoh dari jumlah yang fi mahalli jazmin. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah kita akan berjumpa lagi di pembahasan nahwu serta sorof di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.